nyalain handphonenya. Dan baik, kita akan sama-sama mulai. Inilah dia untuk Funwalk Gas Pencatatan Nikah persembahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, selamat bersenang-senang untuk Funwalk-nya. Jangan lupa sebarkan pesan positif, berikan senyum terbaiknya kepada warga Jakarta yang sedang mengikuti Car Free Day pagi ini. Jangan lupa juga untuk ikuti keseruan acara lainnya yang akan diadakan setelah Anda tiba kembali. Ya, pastinya kita masih akan ada kemeriahan acara berikutnya. Silakan untuk bergabung kembali. Jangan lupa kita masih memiliki 2 hadiah utama. Ya, jadi yang istimewa tentunya dalam barisan Funwalk ini turut bergabung juga Pak Menteri beserta rombongan ikut serta dalam Funwalk-nya ya. Jadi pastinya ini akan menambah kemeriahan lagi, membuat suasananya jadi semakin spesial. Bapak dan Ibu, sampai berjumpa lagi di sama tentunya masih dalam rangkaian acara Gas Pencatatan Nikah yang dipersembahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, tentunya untuk dapat menyampaikan. Dilansir dari laman Kemenak RI, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak terbawa arus budaya barat dalam urusan pernikahan. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan gerakan sadar pencatatan nikah, Gas Pencatatan Nikah, yang digelar di Jakarta, Minggu, 6 Juli 2025. Menak membahas fenomena menurunnya minat menikah di sejumlah negara barat, termasuk Prancis, Amerika Serikat, dan Kanada. Ia menyebut, pemerintah Prancis bahkan sampai memberikan insentif besar bagi warganya yang mau menikah dan memiliki anak. Di Prancis, Bapak Ibu sekalian, begitu rendahnya minat perkawinan, pemerintah sampai memberikan hadiah besar bagi warganya yang mau punya anak. Anak-anak yang lahir dari orang tua asli Prancis bahkan mendapat beasiswa hingga pembebasan pajak, ujarnya. Menak juga menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Kanada, di mana praktik hidup bersama tanpa menikah sudah dianggap biasa. Saya pernah di Kanada, ada teman saya yang 20 tahun hidup kumpul kebo, bahkan sudah punya anak 1, ungkapnya. Menak menekankan bahwa pencatatan nikah secara resmi di Indonesia sangat penting. Ia meminta seluruh jajaran Kementerian Agama, pusat dan daerah, untuk aktif mengedukasi masyarakat bahwa urgensi pencatatan pernikahan demi perlindungan hak-hak keluarga. Saya mohon betul Kementerian Agama dan seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah untuk terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, katanya. Menak mengaku heran masih ada sejumlah pihak yang menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan enggan mencatatkan pernikahan. Sebab, pencatatan nikah di kantor urusan agama, KUA, tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Bimas Islam, juga menjalankan program nikah masal gratis bagi masyarakat. Program ini memberikan fasilitas pernikahan lengkap tanpa biaya, bahkan termasuk pakaian pengantin, salon, hingga mahar. Menak mengungkapkan bahwa program nikah masal bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan pernikahan. Menak juga mengungkapkan, pernikahan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi bagian dari identitas budaya bangsa. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak meniru praktik-praktik pernikahan yang bertentangan dengan nilai dan norma Indonesia. Kita harus menjaga budaya kita sendiri. Jangan sampai terjadi westernisasi kebudayaan kita dalam hal perkawinan, pungkasnya. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, tentunya untuk dapat menyampaikan arahan sekaligus nanti akan melanjutkan peresmian program Gas Pencatatan Nikah. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Menteri? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati Dirjen Bimas Islam yang telah mendandani satu Muharram dengan berbagai macam gemerlapan. Saya ingat betul kali inilah Bimas Islam paling banyak melakukan kegiatan memperingati tahun baru Hijriah ini. Tepuk tangan kepada Pak Dirjen dengan seluruh direkturnya dan pejabatnya. Kami berharap tahun-tahun akan datang juga ya melakukan hal yang sama bahkan lebih. Tentu Dirjen yang lain juga ya yang beragama lain pun juga melakukan hal yang sama untuk syiar keagamaan kita. Yang saya hormati di sini juga ada Pak Kepala Badan kita ya, dan bersama seluruh jajaran, Pak Dirjen Bimas Kristen dan perwakilan dari Kementerian PMK. Kemudian juga yang sama-sama kita muliakan ada Habib Jafar yang sebentar lagi nanti akan memberikan masukan yang sangat baik untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, juga yang kita hormati, para sponsor acara ini tadi memberikan hadiah dalam bentuk umrah. Di sini ada Khasanah Tours, ada Bima Sakti, kemudian juga ada Kanomas, ada lagi yang kecil saya nggak bisa baca itu apa. Dan teman-teman semuanya, pencatatan perkawinan itu sangat penting karena dalam statistik menunjukkan bahwa ada kecenderungan bangsa Indonesia itu makin kesini makin rendah angka perkawinannya. Biasanya 2.200.000 orang kawin ya setiap tahun, sekarang ini mengalami penurunan. Ini perlu kita cermati bersama. Jangan sampai terjadi westernisasi kebudayaan kita. Di Perancis, Bapak Ibu sekalian, begitu kurangnya tidak diminatinya perkawinan itu, sekarang ini pemerintah Prancis itu memberikan hadiah bonus yang sangat tinggi terhadap warga Prancis yang mau punya anak. Siapa yang ketahuan anak-anak Prancis yang lahir dari bapak ibunya asli Prancis, maka itu akan dapat bonus, ya, dibebaskan dari persalinan, bahkan diberikan beasiswa anaknya. Begitu kurangnya orang berminat untuk kawin. Sama juga di negara Eropa yang lain termasuk di Amerika dan di Kanada. Apa yang dilakukan mereka? Ya, itu biasanya kumpul kebo. Saya pernah di Kanada, ada teman saya ya, itu 20 tahun kumpul kebo, sudah punya anak satu baru kawin. Apaan tuh? Di Perancis, orang maaf nih, mereka lebih senang memelihara anjing daripada memelihara suami. Anjing nggak repot, nggak minta macam-macam. Sedangkan anjing mampu memberikan kepuasan apapun seperti yang diberikan oleh para suami. Maka itu anjingnya gede-gede tuh. Ya, kita ada kuburan di situ. Ini kuburannya kok mewah, saya pikir kuburan bayi. Bukan, itu bukan kuburan bayi, tapi itu adalah kuburan anjing. Ya, kompleks pemakaman ada namanya di situ kan, persis menguburkan mayat. Apakah kita akan seperti ini? Saya mohon betul, negara kita negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi agama dan perkawinan itu merupakan satu keharusan bagi yang memenuhi syarat. Pencatatan perkawinan ini sangat penting karena tidak bisa mendapatkan akte kelahiran kalau tidak mendapatkan akta nikah. Orang yang tidak dapat akte kelahiran nggak mungkin bisa mendapatkan kartu keluarga. Orang yang tidak bisa mendapatkan kartu keluarga tidak mungkin bisa mendapatkan KTP, kartu tanda penduduk. Orang yang tidak punya kartu penduduk tidak bisa dapat paspor. Orang yang tidak punya paspor nggak mungkin bisa menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima, karena Makkah itu luar negeri harus pakai paspor. Belum lagi dampak yang lain. Anak yang lahir tanpa melalui pencatatan tidak bisa dapat tunjangan kalau itu pegawai, apakah itu pegawai negeri, BUMN atau swasta.
dan tidak bisa mewarisi. Jadi dampaknya besar sekali. Makanya itu gerakan pencatatan nikah ini yang digagas oleh Kementerian Agama adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Karena itu jangan sampai kita larut dengan budaya kemodernan menghindari perkawinan. Apa jadinya masyarakat kita kalau menghalalkan kumpul kebo, bebas melakukan pergaulan, dan ini sangat bahaya. Dunia akan cepat kiamat manakala kemaksiatan itu merajalela, Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya mohon betul Kementerian Agama dan seluruh jajaran sampai ke tingkat KUA memasyarakatkan pencatatan perkawinan. Saya juga menghimbau bagi mereka yang tidak memenuhi syarat secara material. Karena sekarang ini kalau orang nggak punya uang minimum 5 juta, susah melakukan perkawinan normal. Kemarin di Istiqlal dilakukan oleh Bimas Islam, itu ada 100 pasang. Dan diharapkan dalam waktu dekat ini 1000 pasang. Kalau 1000 pasang itu kita kawinkan tanpa ada biaya sedikit pun, KUA-nya ditanggung oleh Bimas Islam, bahkan pakaian pengantinnya, kemudian juga salonnya, maharnya pun juga ditanggung oleh Bimas Islam. Pelaksanaannya nggak ada 1 sen pun dipungut dari mereka. Berarti 1000 kali 5 juta sama dengan berapa? Sama dengan 10 triliun, Bapak Ibu sekalian. Belum lagi dikasih beasiswa, belum lagi dikasih nginap di hotel semalaman. Melaksanakan bulan madunya luar biasa Pak Dirjen Bimas Islam ini. Ya, karena itu masa-masa akan datang ini kita akan budayakan. Jangan sampai terlambat melakukan perkawinan hanya karena faktor uang. Kalau ada yang mau kawin tapi tidak punya kemampuan uang, datanglah mendaftar ke Kementerian Agama, akan dikawinkan secara massal. Tapi Pak Dirjen tadi yang sudah jangan lagi. Hanya 1 kali, jangan diartikan hanya saya 1 kali di Jakarta Pak, di provinsi lain belum. Nanti kita akan dengarkan dari Pak Habib Jafar ya. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah sekarang ini juga berlangsung khitanan massal. Dilangsungkan di Istiqlal, di sana komunitas anak-anak kecil. Kalau di sini komunitas yang besar nggak mungkin dikhitan lagi kan. Nah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nanti akan dilanjutkan karena saya akan pindah ke Istiqlal. Di situ juga ada ratusan anak-anak kita yang sedang dikhitan, semuanya adalah gratis. Inilah Kementerian Agama berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa ada biaya. Mohon doanya Kementerian Agama banyak sekali melakukan kejutan-kejutan, hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat, tapi difikirkan oleh Kementerian Agama. Dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sehingga masyarakat pada umumnya itu bisa mengikuti acara ini dengan sangat penuh keuntungan. Apalagi tadi ada yang jamaah umrah itu 3 orang, belum lagi naik sepeda nanti ini, sepedanya bagus-bagus nanti ini. Belum lagi nanti dapat ceramah dari Habib Jafar, ini langka loh Bapak Ibu sekalian. Untuk mendengarkan petua-petua beliau itu sangat susah didapat. Hari ini difasilitasi oleh Dirjen Bimas Islam, beliau bisa hadir bersama kita. Saya mohon semuanya mengikutinya. Demikian dari saya dan sekaligus saya persilahkan nanti pada acara-acara selanjutnya untuk dilaksanakan. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon berkenan Pak Menteri untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melanjutkan untuk sesi peresmian program. Dan kami turut mengundang kembali Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Abdul Rahmat MAG, kemudian juga Direktur pada Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Cecep Khairul Anwar MAG. Turut mengundang Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan